Dia ketawa bunyi gitu. Gitu. Ketawa, mesem gitu. Sambil ketawa. Nggak kelihatan giginya, nggak kelihatan. Waduh, saya kan kaget kan, spontan kan kaget. Wah, apa meneh iki? Alah. Dia lihat jorannya itu, tangannya yang jari yang dia gedaki, dia gini. Liatin saya. Tapi ekspresinya itu nggak ada ekspresi sama sekali. Polos gitu loh, apa? Datar. Tiba-tiba nengok gitu. Nengok gini. Pelan, posisinya memang kayak slow motion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami berdua di We Are Stories Experience of the Darkness. Oke. Selamat datang kembali teman-teman bersama kami berdua. Kali ini tetap di channel yang sama dengan cerita-cerita horor tentunya. Seperti biasa, kita akan menyajikan cerita-cerita horor yang real, langsung dari pengalamannya Mas Wai, yang akan berbagi kisah pengalaman horornya. Dan kali ini Mas Wai akan menceritakan tentang apa? Tentang apa nih Mas kira-kira Mas kali ini Mas? Apa ya? Apa nih? Mungkin mancing lagi ya? Masih seputaran dunia mancing. Mancingan. Siap. Kali ini Mas Wai kembali akan menceritakan kisah mancing. Karena sebelumnya Mas Wai ini punya pengalaman sebagai pemancing atau nelayan ya dulunya ya? Iya, nelayan. Siap. Oke, buat teman-teman jangan lupa bantu channel kita dengan cara subscribe, like, and comment. Dan jangan lupa kalau kalian punya cerita yang mau diceritakan di channel kita, silahkan kirim cerita kalian lewat email yang ada di deskripsi video. Ya, jadi kalau buat teman-teman yang punya pengalaman horor ya dan mau kami berdua ceritakan atau kita ulas di sini, kalian bisa kirimkan cerita kalian ke email kami yang nanti ada di deskripsi. Siap. Ngopi Mas. Kita ngopi aja deh ya. Ngopi. Oke. Mas. Iya, siap. Nanti. Oke, langsung aja. Kita dengarkan cerita dari Mas Wai. Siap, Mas. Mulai ceritanya, siap. Mas. Yuk. Jadi gini ceritanya, Ki. Ya, siap, Mas. Dik. Mas. Ya, langsung cerita. Oke, gini ceritanya. Dulu saya profesi sebagai nelayan, saya udah punya perahu nih, udah punya perahu. Walaupun itu perahu itu sama rumpon ya, buat orang mancing. Ya. Walaupun cuma perahu sama rumpon itu kita belinya joinan sama temen. Tapi yang pemakaian biasanya sehari-hari yang pakai saya. Oke. Saya berangkat itu pagi. Pagi saya berangkat sekitar jam 10 pagi. Saya berangkat langsung ke parkiran motor yang udah ada di situ kan. Saya beli, rencana itu saya kan sembari jaring, nunggu jaring ikan sama jebak kepiting. Itu saya mancing, planningnya kayak gitu. Saya juga paling pulangnya besok paginya gitu. Saya udah beli semua yang saya butuhin. Saya jalan tuh, jadi dari parkiran motor ke parkiran perahu saya yang saya parkirkan itu jalannya itu ngelewatin 5 tambak sampai di sungai yang nanti langsung tembus ke laut. Daerah Semarang tuh. Semarang sisi barat. Ya. Namanya sungai itu Kali Santren. Kali Santren. Itu muara kan. Udah saya starter ke perahu saya kecil, perahu sopek.
Itu kalau buat orang paling muat 6 orang muat itu, 6 sampai 8 orang masih muat. Jadi perahu memang perahu sopek kecil dengan mesin 5 PK, mesin parutan kelapa. Tarararek, jalan tuh. Siang saya nyebar jaring, itu jaring saya memang khusus buat kakap sih, bukan buat ikan belana, ikan bandeng, bukan. Jadi memang khusus buat kakap. Itu minimal kakap itu seperempat kilo nyangkut. Kalau di bawah itu nggak nyangkut. Maksimal 10 kilo. Udah saya tebar tuh, jaring saya tuh panjang ada kali 10 meteran, panjang banget, 12 meter. Ada 266. Saya sambung, saya tabur tuh jaring sambil saya nyalain perahu kan. Udah saya tabur, terus yang hampir mau ke laut itu saya tabur. Itu saya udah ngelewatin rumpon saya tuh. Saya tabur jebakan piting. Jebakan piting saat itu ada 50 biji. Jadi saya tebar jebak piting. Itu jebakan pitingnya itu kayak jebakan tikus. Tapi dari apa itu namanya? Benang nilon. Tebel apa? Tebel ya, tebel. Udah saya tebar itu antara jebak satu ke jebak berikutnya itu 3 meteran paling jaraknya. Itu saya rangkai jadi satu tali kan, panjang jadi. Udah saya tabur. Itu belum ada cerita macam-macam. Tinggal cerita maghrib. Sebelum maghrib saya kontrol. Ikan saya kontrol tuh, jebak jaring ikan saya kontrol. Dapat 3 ekor itu ukuran 1 kilo, 1 kiloan, di bawah 2 kilo itu. Ada yang 1,5, ada yang 1 kilo. Saya masukkan di bawah geledak. Itu kan ada geledak perahu. Saya bawa geledak, saya kasih air kan. Tapi pasti masih hidup. Udah gitu, saya tabur lagi jaring ikan. Itu posisi maghrib. Saya tabur yang sebelah agak pinggir laut. Udah saya tabur. Ini jebak piting belum saya kontrol nih. Saya biarin dulu biar agak lamaan kan. Sembari nunggu jaring, ngontrol jaring sama jebak piting, ya saya mancing nih. Mancing yang sebelah rumpon saya. Sebelah rumpon saya itu ada tambak. Tambaknya gede, tapi tambak waring bukan galengan nih. Tambak waring yang kayak jaring itu kan. Itu posisi perahu yang mesin perahu itu saya pepetkan itu bahasa Indonesianya apa ya? Saya pepetkan ke waring itu kan ada tiangnya dari bambu itu kan. Saya tali di situ. Terus yang ujung perahunya itu saya kasih bambu yang saya bawa. Saya tali di bambu itu. Jadi posisinya gini. Ini waringnya gini. Posisinya malang di waringnya itu kan, ditambahnya itu. Udah saya mancing nih seperti biasa. Kalau saya mancing pasti saya bawa 2 joran. Yang joran 1 saya lempar. Itu nggak pakai pelampung, nggak pakai itu. Yang 1 nggak pakai pelampung, yang 1 juga saya antul soran mainnya. Udah posisi saat itu dapat ikan cuma ikan 9 yang ditambah itu kan. Yang jadi saya posisi mancingnya itu saya di belakang yang ada kipas buat mesin perahu itu. Terus yang 1 saya taruh di joran 1, saya taruh di ujung perahu yang saya tancap bambu itu. Saya dapat nih 9, tadi cuma 9. Terus lama banget gak dapat. Saya rencana mau pindah nih. Dapat sambaran ikan.
Tapi saya kontrol, kok kayaknya cuma digoda aja, cuma digoda ikan, jadi nggak sempat nyamber tuh ikan, nggak jadi nyamber mungkin ya. Tapi udang masih ngelitik tuh. Posisi itu saya dengar tuh di belakang itu kayak pancing saya, kayak joran yang satu yang di ujung perahu itu kayak di gondol ikan, disambar ikan. Jadi tek gitu tuh. Saya noleh kan, saya mau ngontrol itu kan. Saya letakin tuh, senderin joran saya yang saya pegang, saya mau balik kanan gini. Saya lihat posisi saat itu ternyata bukan sambaran ikan. Joran saya saat itu ada yang mainin. Jadi joran, tengah joran, pegangan joran itu dimainin sama anak kecil. Jadi posisi anak kecilnya itu duduknya itu perahu kan posisinya ujung gini kan, ucuk gini kan. Apa namanya? Jadi posisinya apa ya? Gimana ya ceritanya? Posisinya itu perahunya bukan datar gini loh. Tapi posisinya itu gini. Agak ke atas. Agak ke atas. Jadi posisi saya duduk, jadi posisi dia duduknya itu di ujung lancipan itu. Sambil senderan gini, senderan ke lancipannya. Sambil mainin ini joran, tek. Jadi joran itu diangkat pakai jari itu. Diangkat, dilepas di cetek gitu. Jadi kan joran itu kan ketatap kebentur perahu kan, kebentur lingkaran perahu itu kan, otomatis kan tek bunyi gitu kan. Jadi mainan gitu. Si anak kecil ini main. Lah saya kira kan itu dimakan ikan apa kan. Saya noleh gini, saya kaget, saya lihat, kok meneh iki saya ngomong gitu. Udah, cuma saya liatin aja. Itu anak kecilnya bajunya biasa, pakai celana pendek. Itu anak kecil biasa, nggak se ekstrim yang di film-film. Oke. Itu, tapi mukanya pucat. Posisi dia itu lihatnya di joran, lihat jari yang dia mainin, nggak lihat ke saya. Udah, saya bukan dalam hati saya ngomong, saya ajak komunikasi itu anak. Karepmu ki apa? Kok nggoda aku? Niatmu itu apa? Kok menggoda saya gitu? Kok ganggu saya? Kok tiba-tiba muncul di depan saya? Punya niatan apa? Saya bilang gitu. Dia nggak ngomong. Habis itu dari posisi gini, dari posisi dia lihat jorannya itu, tangannya jari yang dia gerakin, dia gini, liatin saya. Tapi ekspresinya itu nggak ada ekspresi sama sekali, polos gitu loh, datar. Tiba-tiba nengok gini, pelan, posisinya memang kayak slow motion. Jadi bukan cepet gini, bukan, tapi gini. Ini slow motion, tapi datar. Cuma nggak kayak orang normal ya. Nah, orang normal itu ada mimiknya, terus mukanya juga kalau hitam putih itu juga kayak pucat gitu. Udah, saya liatin juga. Pengenmu itu apa tau ya? Pengenmu itu apa? Kok kamu muncul itu? Dia diam terus sambil ngeliatin, diam. Habis itu kembali lagi mainin itu joran, ngeliatin jarinya, mainin joran. Posisi kan saya di tengah air ini, di atas perahu kan. Saya mau lari juga nggak mungkin kan. Saya mau lari juga nggak mungkin. Terus kalau saya ngidupin nyalain mesin perahu,
saya jalanin perahu nggak mungkin juga, karena saya harus melewati anak kecil itu untuk melepas tali yang saya ikat di bambu yang di ujung perahu. Itu nggak mungkin juga. Terus masa bodoh saya ambil tuh. Tapi begitu saya mikir masa bodoh, si anak itu kayak mau mendekat ke saya gitu, kayak gerak. Saya habis ngeliatin, terus kayak mau berdiri. Nah, buru-buru itu saya ambil alat saya gitu lah, maksudnya alat pancing, bukan besok, bukan apa. Jadi ada kotak pancing kan, khusus buat pancing. Banyak banget tuh pancing, dari mulai yang ukuran kecil sama gede. Saya taburin itu. Jadi di geladak perahu itu pancing semua tuh. Coba lu sini. Maksudnya apa itu? Saya tantang aja sekalian kan. Coba kalau berani ke sini. Pasti ketajep tuh sama pancing-pancing kan. Soalnya ada pancing jangkar juga kan. Iya. Pasti ketajep tuh kakinya. Coba kalau berani ke sini. Saya goda, saya tantang. Akhirnya dia nggak jadi tuh. Nggak jadi mau berdiri, nggak jadi. Jadi tetap aja stand di situ. Saya gini ya. Saya pegang kepala. Pergi. Ya dengan gini juga kan. Wes, lu ngomong khusus. Saya ngomong gitu kan. Habis itu saya ngelirik gini. Beneran udah nggak ada. Oh, udah hilang tuh. Tapi saya nggak tahu, nggak lihat hilang. Saya nunduk gini, saya pegang kepala, terus saya bilang, wes lu khusus. Udah, wes sudah ngono toh. Pakai bahasa Indonesia ya harusnya ya. Iya. Tapi nggak apa-apa. Penjelasannya saya nggak dapat. Jadi habis dia pergi, saya ngomong nih, lah gitu dong, pergi, jangan ganggu saya. Kalau perlu panggil mbahmu sekalian tuh laporan. Sompral. Beneran. Udah selesai saya ngomong gitu, saya nyium aroma singkong anyir, bau anyir pertama, bau anyir ditambah berikutnya bau singkong bakar. Tapi anyirnya itu tajam banget. Tapi dari belakang saya kan, saya lihat di ujung nih, saya noleh gini, beneran ada sosok gede dua jalan di tengah tambak di air. Wah, kayak raksasa gitu. Saya berhenti waktu di galengnya. Beneran, banyak datang. Saya ngomong gitu sambil saya nutup mulut saya. Beneran, banyak datang. Saya emang posisi itu saya nggak begitu nggak begitu tegang. Udah nih, begitu sosok gede dua itu datang ke galengan yang di tengah tambak, itu berhentinya di situ. Dia berhenti dengan sorot mata merahnya. Itu memang dulu, tapi gede banget. Itu tiba-tiba aja mereka hilang, lenyap gitu. Saya lihat mereka lenyap, cuma hanya sosok bayangan terus hilang. Bukan asap, bukan apa. Terus dari wujud terus bayangan, habis itu lenyap. Tiba-tiba datang dari belakangnya itu kayak apa itu namanya, api. Semakin mendekat, wah, Banaspati saya lihat. Banaspati, bola api itu. Waduh, Banaspati. Saya cuma duduk ini, saya nggak berani lihat kalau Banaspati. Saya kan waktu itu kan bawa sarung kan. Sarung saya lepas, terus saya masukin air. Ayo coba, kalau berani sini. Siap-siap. Maksudnya apa itu? Maksudnya Kalau dia dekat, saya siram dulu pakai sarung. biar apinya padam. Logika aja. Saya cuma main logika di situ. Cuma lu kesini. Konyol juga ya. Gimana sih? Kalau saya mikirnya gini, kalau saya takut, mereka malah nyerang saya pasti. Tapi kalau saya udahlah, walaupun takut, tapi kalau
kendel kalau dinekatin aja berani gitu. Iya. Coba kesini berani, kalau berani. Terus sambil ngudek-ngudek gitu sarung di air kan. Saya lihat, saya nggak berani lihat, tapi itu di pantulan air tambak itu kelihatan juga ada kelihatan bayangan bola apinya. Saya lihatnya dari air. Jadi begitu, saya cuma muter-muter, cuma muter-muter di tengah galengan tambak itu. Dia nggak langsung nyamperin saya. Tapi emang posisi itu dia nggak nyamperin saya, begitu muter-muter terus hilang. Akhirnya alhamdulillah aman. Soalnya takutnya kalau Banaspati nyerang, tahu sendiri pasti kebakar kan. Perahu saya takutnya kebakar. Udah, waduh rugi dong nih, sarung udah basah. Udah, saya akhirnya berarti nggak boleh mancing di sini nih. Di rumpon saya terdengar tuh jeblok. Wah, kakak malah di rumpon malah kedengeran, malah banyak. Udah saya rikesen tuh mancing yang saya sebar tadi kan. Sebar tadi, terus digeledak saya jereng itu apa ya? Jemur. Oh, dijemurin. Nah, sarung saya tadi yang basah saya jemur di geledak. Udah, saya pindah tuh. Saya lepas itu ikatan yang di bambu, terus saya lepas ikatan yang di waring itu. Saya pindah. Akhirnya udah nyampe di rumah nih. Saya kan itu saya pakainya pakai bambu. Jadi saya dorong pakai bambu itu perahu saya. Udah sampai di rumah saya ikat. Saya ikat kan gini, rumah saya kan bambu buat dudukan pemancing gitu kan. Iya. Jadi dari posisi perahu kan tinggi kan, itu posisi air surut. Saya gini, saya mau naik gini, udah dikagetin sama penunggu rumpon saya. Kalau penunggu rumpon saya biasanya saya kadang komunikasi tapi lewat batin kan. Kaget. Wah. Jadi dia duduk itu mau ngagetin saya juga. Emang itu iseng, itu sosoknya emang sosok iseng. Gitu. Jadi gitu. Kaget kan saya. Juga asem. Kakak deh. Masuk kaget itu saya bilang. Bentuknya kayak gimana sih? Bentuknya orang biasa bapak-bapak. Tapi memang itu memang penunggu rumpon kita gitu. Itu nggak masalah, itu dia juga sering iseng, pemancing-pancing lain sering iseng. Tapi itu nggak nyelakain, dia cuma muda aja. Udah, saya sempat komunikasi. Alah, kowe meneh malah ganggu, malah ngaget-ngageti. Dia cuma ketawa doang, cuma gitu, itu hilang. Cuma ketawa gitu. Tapi posisi ngagetinnya itu jelas. Saya mau gini, saya mau naikkan. Posisi begitu kan, gitu, jelas kelihatan. Kaget saya lepas, saya jatuh ke perahu, ke geladak perahu. Untung kepala nggak kebentur. Ngaget-ngagetin lagi, ketawa, udah hilang. Jalan ke sana kan. Jadi posisi rumpon saya itu kan bambu yang saya ikat. Itu ngelilingin, jadi posisi bentuknya itu melingkar. Bukan melingkar sih. Letter U. Oh, letter U. Itu jadi posisi itu bambu-bambu yang bisa buat orang duduk, buat mancing. Jadi tengahnya itu rumpon yang saya tandurin, apa itu namanya, bis. Terus bukan bis sekolah, bukan ya. Bukan bis umum, bukan bis beton. Yang kayak yang buat sumur itu loh. Yang buat gorong-gorong. Buat gorong-gorong. Saya tandur di situ biar buat rumah ikan. Terus saya drum itu saya masukin di tengah-tengah rumpon saya. Udah nih, saya mancing, saya dapat tuh ikan. Gara-gara ditampakin sama penghuni rumpon saya mikir gitu. Nah, karena nggak dapat, saya tiduran sebentar, ketiduran, terus bangun,
mau kontrol nih, wah udah lama nih jebakan kepiting nggak saya kontrol. Saya kontrol lah daripada nanti dapat kepiting terus umpannya habis. Umpannya itu kan umpan jebak itu kan saya pakainya itu ikan busuk, kayak ikan mujair. Saya belinya memang udah busuk dan udah nggak lagi makan. Aroma amisnya kan ketara banget tuh, kecium banget. Jadi biar menarik kepiting. Saya takut kalau umpannya itu habis, nanti kepitingnya mau keluar dia motong apa itu namanya jebaknya, senar nilon, benang-benang nilonnya. Udah saya kontrol satu, jadi saya tarik gitu. Jadi perahu kan ngikutin, tarik satu, terus saya apa tuh namanya nggak dapat, ya udah saya ambil itu umpan, saya taruh lagi. Terus ada yang dapat, saya berhenti, saya ambil itu kepiting, terus saya tali pakai tali rafia. Jadi nalinya nggak asal. Kalau asal nanti lepas pasti juga tangan saya kecapit. Udah capitnya kan yang pertama kan tali capitnya dulu. Udah dapat satu, dapat lagi itu satu. Terus yang ini agak berat nih. Wah, ini mungkin apa itu namanya? Mimin itu bentuknya gepeng. Ada buntutnya kayak ikan pari. Tapi bukan ikan pari. Itu mimin. Itu kalau dia nggak nyerang nggak. Jadi kayak ikan pari, bunder gitu, bunder kecil. Ya sekeran segini, agak gede sedikit. Terus ada ekornya juga. Itu kalau dimakan beracun kalau nggak bisa ngolahnya. Jadi ngambilnya itu telurnya doang. Udah, saya lepas tuh. Itu yang kedua juga, yang berikutnya juga sama itu beratnya. Wah, mimin lagi. Begitu saya angkat, ternyata gundul peringis. Tahu gundul peringis? Apa itu gundul peringis? Jadi kayak batok kelapa. Seukuran batok kelapa tapi itu kepala. Jadi meringis gini. Dia ketawa bunyi gitu. Gitu. Ketawa, mesem gitu. Sambil ketawa. Enggak kelihatan giginya, enggak kelihatan. Waduh, saya kan kaget kan, spotter kan kaget. Wah, apa meneh iki? Alah. Tapi udah saya lepas tuh. Jebakan itu udah saya lepas. Bisa-bisanya dia masuk kayak saya pikir gitu kan. Udah, saya coba lagi nih. Saya coba angkat. Udah enteng. Ya udah enteng. Berarti udah hilang kan. Udah hilang. Ternyata gundul peringisnya itu mungkin makan umpan saya kan. Saya kontrol. Saya kontrol jebaknya itu enggak ada yang bolong. Wah, paling makan umpan saya. Kalau kepiting yang makan umpan itu pasti ada kepitingnya. Ini nggak ada. Kalau kepitingnya keluar dari jebak itu nggak mungkin, dia nggak bisa keluar kecuali motong itu jebak. Udah aman tuh. Udah aman, saya dapat kepiting lumayan. Udah niatnya itu kayaknya malam ini apes nih. Saya dapat kepiting cuma beberapa, terus dapat ikannya juga, ikan kakapnya tadi dapat 3. Udah balik aja deh. Daripada nanti saya repot. Udah, saya jalan lagi ambil joran. Bukan ambil joran, ambil jaring yang saya tabur. Yang di sebelum mancing tadi. Udah, saya ambil dapat tuh ikan lumayan, ikan kakap ada 7, ukuran 2 kilo, 3/4, setengah kiloan, dapat 7. Udah, terus saya balik, saya posisi pakai mesin saya hidupkan, sambil jalan saya lihat pemandangan malam, wisata malam. Terus ada di satu titik, satu spot
itu belum yang pernah saya mancing. Coba kayaknya pergerakan ikannya banyak tuh, jadi pohon dulu. Minum dulu gitu. Oh iya. Sebat lagi ya. Nah, sebat lagi, ya. Wah, kayaknya mau habis nih. Iya. Bu produser nggak beli lagi. Lintingan juga habis. Mungkin anggarannya belum ada. Iya. Makanya dong di subs. Jangan lupa sub supaya kita ada anggarannya. Udah nih, Ya. saya lanjut. Hmm. Saya jalan tuh, saya nikmatin pemandangan wisata malam. Saya dapat tuh titik spot buat mancing di pohon duku, banyak pergerakan ikan banyak. Jadi saya mikirnya posisi itu saya juga kan ambil mau cari spot juga nih buat mancing. Jadi kalau pemancing, saya nganter pemancing dengan nggak dapat ikan di rumpon saya, niatnya saya mau ajak tuh di spot-spot yang lain. Udah, saya deketin spot tersebut, mau mesin saya matikan. Jadi saya cuma posisi gerakin kemudi perahu. Itu mesin udah saya matikan, balik-balik udah saya angkat. Udah saya mau dekatin, terus saya berhenti ngeremnya pakai kemudi perahu. Iya. Gitu. Saya posisikan sedemikian rupa, deketin itu spot, itu pohon. Udah saya tancepin itu bambu saya tadi ya, celap, saya tali kenceng, ngepet ini karena biar bawa perahu nggak gerak. Udah saya rangkai duran saya alam, kan masih ada tuh udang kan saya taruh di belakang, di bawah geladak yang ada airnya. Itu ikan yang tadi juga masih hidup semua, kepiting juga masih hidup. Udah saya rangkai, saya masukin umpan. Tenggaan itu suara ikan yang makan cep. Wah, tenggaan itu ngeri sangar. Rangkai, saya keluarkan, saya kontrol. Itu beneran tuh kerasa senar yang di jari saya kerasa. Udang metik kan mau pasti dideketin ikan. Udah langsung sambar saya kontrol, langsung lari tuh kan, nyut. Begitu lari, begitu kerasa nyutnya itu kerasa, saya kontrol, saya kencengin, saya tap, dapat tuh, terus perang sama ikan. Wah, kotor-kotoran itu ikan nggak mau gede, saya pikir gede itu ikan. Wah, nggak mau naik nih kan, nggak mau lemes. Udah nih, nggak mau naik nih kan. Saya gulung juga, dia nggak mau, dia berontak terus. Wah, posisi lama banget tuh, karena saya juga buat sepaneng juga ya, posisi itu sepaneng juga buat ngelepas sepaneng tuh. Jadi kelosan saya pegang sama joran tuh, saya rapat gini, sambil rokok nih, yang ngerokok. Udah dapat setengah itu ikan belum naik gitu. Ikan belum naik, jadi saya begini, ayo, gede. Udah dapat gulungan, udah deket. Saya mau angkat nih, ini kan udah dapat nih, ikan kayaknya udah lemes nih. Saya angkat. Apa tuh? Aneh ikannya. Saya lihat ikannya itu cuma kepala ikan, badannya itu duri-duri semua, tapi hidup, klepek gitu. Wah tuh ikan kayak ikan siluman gitu. Jadi cuma kepala sama badannya itu duri, dagingnya nggak ada, kulitnya nggak ada, kepala kakap itu. Jadi cuma tulang Cuma aja. tulangnya, ya, habis kita makan itu loh. Jadi kita makan, kita nyisain tulangnya. Iya. Jadi cuma gitu doang. Aduh,
Waduh, apa lagi nih? Saya masukin lagi kan, masih ada gerakan tuh, masih ada gerakan. Jadi kayak gerakan. Memang ikannya kalau ikannya itu utuh, itu ikan ukuran 7 kilo ke atas, gede juga. Kepalanya gede. Wah, itu masih ada godokan, masih ada gerakan kan. Saya nyalain rokok lagi kan, saya biarin kan. Terus begitu rokok mau habis nih, itu udah gerakan itu udah hilang, Udah lepas. mungkin saya pikir udah lepas. Wah, aman, udah lepas. Udah, saya pikir mungkin nggak boleh mancing nih, saya udah digoda dari tadi kan. Saya biasanya kalau digoda kayak gitu dapatnya ikan juga nggak seberapa, memang lumayan tapi nggak sesuai ekspektasi saya gitu loh. Karena pergerakan ikan yang spot yang saya pancingin itu bagus, harusnya saya dapat ikan ini, tapi ini saya dapatnya cuma ikan paling 9, terus dapat ikan juga dari jaringan, bukan dari mancing. Terus dapat mancing malah dapat ikan kayak gitu. Udahlah, capek juga kan. Itu mau subuh. Udah, saya lepas ini apa? Jadi. Itu yang ikatan bambu itu. Iya. Udah, saya pergi tuh. Saya nyalain mesin, terus saya pergi. Udah, pergi nyantai, saya semperin tambah kanan kiri, tambahan di sungai kan semua. Udah sampai parkiran perahu, bukan parkiran motor. Saya sandarin tuh perahu di parkiran perahu kan. Saya sandarin. Udah nih, saya ikatan ujung perahunya. Jadi mesin posisi baling-baling di air. Udah, paling besok ada yang pakai. Soalnya besok itu ada jadwal orang mancing nih, tapi saya lempar ke teman kan, biar dia yang nganter. Paling mancingnya di umpan doang. Udah tuh subuh, ajan subuh, baru. Udah, saya prepare nih mau pulang. Lumayan nih, saya dapat tangkapan lumayan kan. Saya buka geledak yang di ujung yang buat udang. Saya mau masukin tuh udang, ada udang, saya masukin di tempat udang gembrong buat lauk anak-anak saya kan suka udang. Udah, terus yang geledak kedua tempat kepiting. Harusnya itu saya hitung itu kepiting ada sekitaran 10 kepiting, udah saya ikat. Itu saya lihat cuma ada 1 kepiting doang. Itu 1 doang. Terus kemana? Harus dari geladak 1 ke satunya itu kan ada pembatasnya tuh, kayu yang melintang ini yang buat usuk perahu. Itu nggak ada. Jadi posisi itu kepiting cuma tinggal 1. Padahal ikatan itu kenceng loh. Nggak mungkin kalau lepas. Aduh, mungkin udah geladak sebelahnya, mungkin pikiran saya, tapi kalau di logika nggak bisa pindah geladak sebelahnya itu nggak bisa harusnya. Udah, saya buka nih geladak yang ikan, nggak ada ikan sama sekali. Kan tadi dapat ikan. Ya makanya itu ikan saya lepas semua, itu nggak ada ikan sama sekali. Harusnya saya dapat ikan yang 2 kiloan itu yang 7 ekor, terus yang awalan 3 ekor, yang 1 kiloan itu nggak ada sama sekali. Sampai ikan 9 juga yang saya dapat waktu mancing itu nggak ada sama sekali. Wah, apes, bener-bener apes tuh. Saya sampai mengumpat, wah asu, apes tenan. Udahlah, saya ambil kepiting, cuma dapat kepiting 1 biji. Gila. Dapat kepiting 1 biji. Apes sih. Udah capek, saya balik kan. Udah, kepitingnya biar dimakan anak saya sama sisa udang kan. Udah, saya sandirin, saya jalan tuh sambil lemes. Gimana nggak mau lemes coba? Udah nggak dapat ikan, saya harus mikul
ini apa itu namanya jaring berat kan, jaring kakap itu kan jaring inul, bukan jaring biasa. Jaring inul itu memang cuma satu jaring, tapi dia posisinya itu dari bahan nilon gitu loh. Dari bahan PE, tahu PE? Tahu PE. Nah, dari bahan PE itu dari bahan nilon itu memang berat kan. Itu belum kelemahannya apa? Pemberatnya jaring itu dari pemberat segini ukurannya. Waduh, udah lah, saya pikul, saya gotong gini berat kan. Saya juga bawa tas pancing, bawa peralatan juga kan, kayak apa? Headlamp. Akhirnya saya pikul di kepala. Belum mulai Capek-capek cuma dapat satu kepiting. apes tuh. Apes ya. Apes itu. Harusnya kalau saya kelihatan saya ngelihat genderuwo itu harusnya panen itu. Harusnya panen, nggak apes. Mungkin yang anak kecil tadi yang bikin apes kan. Anak kecil atau mungkin yang penunggu rumpun kali yang Oh iya. Kalau itu enggak. Kalau itu enggak bikin apes itu. Itu kalau saya lihatin itu biasanya udah tanda-tanda saya dapat ikan di rumpon. Tapi saya posisi sampai saya tidur nggak dapat itu. Rumpon saya itu kan enak buat tiduran. Ada gubuknya juga, gubuk kecil. Itu sudah mikul sampai di tempat buat nitipin motor. Saya taruh jaring saya di situ juga. Terus diomongin, yuk, Dewa. Dewa lepas semua, nggak tahu lepasnya kemana. Lu kok bisa? Males untuk diceritakan. itu maknya tanya itu. Aduh. Udah. Gila. Ini ya pulang lah. Udah gak ada kejadian lagi. Dengar lesu lemah ya. Dapat kepala. Gila. Begitulah ceritanya teman-teman. Gara-gara gundul pringis nih kayaknya nih. Diketawain sama gundul pringis ya. Gila. Sobat banget. Ketawain gitu dong. Dengar itu saya jelas. Aduh. Gundul pringis bikin apes. Belum ikan gede Ikan yang iya, tinggal duri aja ternyata badannya. Asu. Gokil. Gimana teman-teman cerita kali ini? Tuh dapat gundul pringis sama dapat ikan siluman kayak itu ya. Tinggal kepala sama tulangnya. Badannya tulang. Badannya tuh nggak ada dagingnya, cuma tulang doang. Gokil. Itu malam apes banget. Seru juga ya ceritanya kalau mancing buat kalian yang hobi-hobi mancing nih ya. Nih dengerin nih ceritanya nih. Siapa tahu kalian yang nanti akan Dapat ikan. merasakan kejadian mendapatkan ikan yang nggak ada badannya, cuma ada tulangnya doang. Atau jangan-jangan kalian dapat gundul pringis. Horor ya. Gokil. Siap. Oke, teman-teman, buat kalian yang mungkin penasaran dengan tadi cerita yang udah kita ceritakan, mungkin ada beberapa part yang kalian ingin menanyakan ya kan? Kalian bisa tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar ya. Atau juga kalau kalian mau ada masukan buat kami biar channel ini lebih berkembang, Ya, lebih asik kali ya. mungkin ada yang salah dalam pembawaan ceritanya, bisa diorek-orek diketik di kolom komentar. Semoga channel kita nanti akan semakin jadi lebih baik ya. Oke teman-teman, sekian dulu untuk cerita malam ini. Nantikan cerita-cerita horor selanjutnya. Yang horor tetaplah horor, yang keren tetap dari kami berdua. Saksikan terus video-video selanjutnya hanya di We Are Stories Experience of the Darkness bersama gue Ricky dan Why? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.